Pernah nggak sih kalian lagi asik scrolling FYP, terus lihat video lucu, pengen save, pas mau di-share ke teman udah lupa tadi lihat apa? Atau kalian sering lupa naruh kunci motor di mana padahal baru semenit yang lalu? Nah, bayangin hidup kalian kayak gitu, tapi di level yang jauh lebih parah. Selamat datang di Introvert Room. Hari ini kita bakal bedah salah satu film yang ngelambungin nama Christopher Nolan di awal 2000-an, Memento. Sebelum Batman Begins, sebelum Inception, sebelum Interstellar, Nolan udah bikin kita semua pusing duluan sama film ini. Dia tuh kayak bilang, selamat datang di labirin otak gue, enjoy pusingnya. Film ini adalah bukti kalau Nolan memang jenius dalam merangkai cerita yang bikin kita mikir, ini lagi nonton film atau lagi ikut tes IQ? Film ini bercerita tentang Leonard Shelby, seorang pria yang hidupnya hancur setelah istrinya dibunuh dan dia sendiri mengalami cedera otak parah. Cedera ini bikin dia nggak bisa lagi bikin ingatan baru, alias anterograde amnesia. Jadi, setiap beberapa menit, ingatan jangka pendeknya akan hilang. Dia bakal lupa apa yang baru saja terjadi. Satu-satunya misi Leonard adalah balas dendam. Dia mau nemuin si John G. Masalahnya, gimana caranya dia ingat siapa John G kalau dia tiap menit lupa? Disinilah sistem dia bekerja. Dia bikin catatan di kertas, di foto Polaroid, dan yang paling ekstrim, ditato di sekujur badannya. Ini kayak struggle kita zaman sekarang, kalau nggak dicatat di notes HP, di reminder, atau di story Instagram, kita lupa. Bedanya, Leonard ini struggle-nya buat nyawa dan balas dendam, bukan buat ingat jadwal mabar atau deadline tugas yang mepet. Di tengah misi balas dendamnya, Leonard ketemu dua orang yang cukup bikin kita curiga, Natalie dan Teddy. Natalie ini cantik tapi dingin, kayak gebetan yang red flag-nya banyak tapi tetap bikin penasaran. Sedangkan Teddy adalah informan yang kelihatannya bantu Leonard, tapi tingkahnya kadang bikin kita mikir, ini orang beneran bantu apa ngeprank sih? Sobat Introvert, di sini kemampuan kita buat baca vibe orang dan menganalisis motif tersembunyi bener-bener diuji. Kita diajak masuk ke kepala Leonard yang ingatan barunya dihapus setiap beberapa menit. Jadi kita cuma punya informasi fragmen dan kita harus menyusunnya sendiri. Film ini Nolan sengaja bikin alur film ini backward, jadi kita mulai dari akhir, terus mundur ke tengah, dan terus mundur lagi. Ini kayak main game level akhir duluan, terus baru tahu tutorialnya di akhir game. Rasanya tuh kayak lagi nyari kunci motor, tapi makin dicari, makin gak ingat terakhir naruh. Film ini menuntut kita buat sabar dan menganalisis setiap detail, setiap tato, setiap foto. Apakah ada yang berbohong? Apakah Leonard sendiri bisa dipercaya? Misteri di Memento ini bukan cuma soal siapa John G, tapi juga tentang identitas dan memori. Film ini bikin kita mikir, siapa kita tanpa ingatan? Kalau ingatan kita bisa dimanipulasi, kalau kita bisa melupakan hal-hal buruk, apakah itu membuat kita lebih bahagia atau malah lebih tersesat? Sobat Introvert, ini relate banget sama dilema Gen Z yang lagi nyari jati diri. Kita sering banget galau, dulu gue siapa ya? Gue pengen jadi siapa ya? Arti mencintai itu apa ya? Leonard itu kayak kita yang lagi overthinking di tengah malam. Tapi bedanya, overthinkingnya Leonard ini punya konsekuensi yang jauh lebih besar dari cuma sekedar bad mood besok pagi. Film ini ngasih clue tentang Sammy Jenkins, seorang pria dengan kondisi serupa yang dulu ditangani Leonard. Kisah Sammy itu kayak masa depan yang menghantui Leonard. Apakah Leonard juga akan berakhir sama seperti Sammy? Dan apakah kisah Sammy itu memang benar adanya? Ini yang bikin kita terus berhipotesis. Pada akhirnya, Memento bakal ngelempar kalian ke sebuah kebenaran yang pahit. Nolan gak akan ngasih kalian jawaban yang bulat dan jelas. Dia pengen kalian yang nyusun sendiri. Film ini bakal bikin kalian mikir berminggu-minggu, mungkin sampai kalian bikin thread Twitter sendiri untuk bahas teori-teori di baliknya.
Ini adalah film yang menuntut kalian buat menonton ulang, dan setiap kali kalian nonton, kalian bakal nemu detail baru yang sebelumnya terlewat. Jadi, tonton film Memento secara legal, biar kalian bisa nge-pause, nge-zoom, dan menganalisis setiap tato, setiap foto, setiap kata. Karena di film ini, satu frame aja bisa jadi kunci buat ngebuka kebenaran. Sobat introvert, kalau kalian punya penyakit lupa ingatan kayak Leonard, apa yang bakal kalian tulis di tato terakhir kalian? Apakah nama mantan atau password wifi? Tulis teori kalian di kolom komentar. Tapi ingat, jangan kasih spoiler yang bikin orang lain nggak bisa mikir sendiri ya. Sampai jumpa di review film selanjutnya di Introvert Room. Tetap tenang, tetap analitis, dan jangan lupa catat semua yang penting. Ciao!